Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di analisa laporan keuangan syariah di pertemuan keempat. Karena sebenarnya ini ada di pertemuan ketiga, cuman karena memang materi di pertemuan ketiga di silabusnya itu banyak sekali, maka saya harus membagi dua antara analisis DuPont dan analisis rasio keuangan, analisis rasio. Nah, analisis rasio ini pun sebenarnya banyak banget yang perlu kita bahas. Jadi nanti mungkin ada beberapa kali rekaman. Maksudnya saya nggak mau kejadian seperti kemarin. Jadi dalam satu rekaman terlalu panjang, jadi tidak bisa diupload di YouTube maupun GCR. Jadi ini saya akan membagi menjadi 2 atau 3 kali rekaman ya. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke rekaman pertama saja tentang pengertiannya dulu. Nanti selanjutnya untuk lanjutan dan yang ketiga itu perhitungannya bagaimana dan cara kerja membuat analisa rasio keuangan itu seperti apa gitu. Nah, di sini di analisa rasio keuangan untuk rekaman part pertama itu kita hanya membahas tentang teori-teorinya saja dulu. Ini di total saja itu ada 38 slide tanpa latihan soal dan tanpa pembuatan dan analisis rasio keuangannya. Jadi akan memakan waktu lebih panjang. Kita masuk ke bagian pertama dulu ya. Kita tahu untuk menganalisis suatu laporan keuangan itu ada beberapa metode. Contohnya seperti yang sudah kemarin kita pelajari, analisa common size, analisa DuPont, terus nanti ada analisa pertumbuhan, dan ini ada analisis rasio keuangan. Nah, tujuannya apa sih? Kalian mempelajari analisis rasio keuangan ini, setidaknya kalian mampu memahami analisis rasio keuangan suatu laporan keuangan, mau itu laporan keuangan konven ataupun syariah. Tapi nanti kita akan fokus ke laporan keuangan syariah di sini ya. Yang kedua, kalian mampu membuat atau mengerjakan soal analisa rasio keuangan. Lalu apa itu analisa rasio keuangan? Lalu bedanya dengan analisa yang lain seperti apa? Nanti akan terjawab dengan sendirinya di sini. Kita mulai dari definisi dulu. Definisi analisa rasio keuangan menurut Harvarindo tahun 2010, rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Menurut Jonathan Golin tahun 2001, rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Sementara keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Jadi, rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Menurut James Carter Van Horn, dikutip dari Kashmir 2008. Jadi analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Fungsinya tadi sudah sempat disinggung sekilas di sini, memberikan gambaran informasi mengenai perusahaan. Oke, lebih tepatnya fungsi analisa rasio keuangan diantaranya 1. Sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. 2. Mereview kondisi perusahaan saat ini, baik dalam permasalahan maupun operasional dan keuangannya. Yang ketiga, alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Keempat, berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kelima, memberikan kredit
pada suatu perusahaan ini biasanya untuk lembaga-lembaga bank gitu ya, yang mau memberikan kredit ke perusahaan tersebut. 6. Menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. 7. Menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer atau pelanggan. 8. Menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. 9. Menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. 10. Menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. 11. Menentukan tingkat kekuatan keuangan pesaing atau kompetitor atau positioning. 12. Menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Jadi sebenarnya intinya untuk laporan keuangan ini fungsi umumnya itu untuk manajemen dan investor atau kreditor ya. Manajemen untuk perusahaannya itu sendiri melihat perkembangan perusahaannya, ataupun pihak luar, investor ataupun kreditor yang mau berinvestasi atau memberikan kredit ke perusahaan tersebut. Nah, dia wajib melihat bagaimana perkembangan perusahaan tersebut, menguntungkan baginya atau tidak. Sama saja seperti analisa DuPont dan analisa common size. Hanya saja di analisa rasio keuangan ini itu banyak banget yang dihitung, terus lebih rinci lagi daripada analisa DuPont dan analisa common size. Jenis-jenis rasio keuangan. Menurut Budi Raharjo dalam buku Keuangan dan Akuntansi 2007 mengelompokkan rasio keuangan perusahaan menjadi 5, yaitu liquidity ratio atau rasio likuiditas, activity ratio atau rasio aktivitas, solvability ratio atau rasio solvabilitas, profitability ratio atau rasio profitabilitas atau rentabilitas, dan yang kelima investment ratio atau rasio investasi. Nah, masing-masing rasio ini dari mulai liquidity sampai investment ratio ini nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa yang dihitung gitu. Jadi liquidity ratio nanti yang dihitung apa saja, activity ratio yang dihitung apa saja. Nah, itu banyak sekali, makanya ini pembahasannya banyak banget. Liquidity ratio atau rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Jadi melihat aktiva lancar dari perusahaan terhadap utangnya. Rasio likuiditas ini terdiri dari 4 jenis. Pertama, yang dihitung nih 4 jenis. Pertama ada current ratio atau rasio lancar. Yang kedua rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio. Yang ketiga ada cash ratio, dan keempat ada FDR, financing deposit ratio. Nah, untuk FDR atau financing deposit ratio ini biasanya dilakukan khusus di bank-bank syariah. Jadi kalau yang umum atau konven ini hanya 3 saja, nanti di bank syariah itu ada FDR, financing deposit ratio. Yang pertama kita akan bagi-bagi ini lagi, dijelaskan nanti satu-satu lagi nih. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya, hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Misalkan aktiva lancarnya itu 100 juta, lalu hutang lancarnya adalah 10 juta, maka kan kemungkinan untuk membayar hutangnya itu sangat besar kan, 10 kali lipatnya gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, di sini apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua hutang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Jadi kayak tadi misalkan 100 juta dibagi tadi 1 juta ya. Saya ininya dibagi 10 juta, berarti kan 10 kali lipat biaya untuk mampu untuk membayar hutang tersebut gitu, sampai 10 kali lipat, atau
lebih dari 100% gitu kan, 1000% malah. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Menurut Harahap 2002 ini merupakan perhitungan untuk melihat apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Melihat hutangnya dengan aktivanya itu lebih banyak yang mana gitu ya. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Ya, ini rumusnya. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, acid test ratio. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Kalau tadi di sini aktiva lancarnya ini termasuk nilai-nilai persediaan, ini tidak. Ini rasio cepat itu tidak, atau quick ratio tidak. Jadi hanya menggunakan kas yang ada, hanya menggunakan uang yang tersedia saat itu, makanya disebut dengan rasio cepat atau acid test ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Maksudnya paling liquid itu paling cepat atau paling fleksibel, paling bisa untuk segera membayar hutangnya. Misalkan ada dana kas 10 juta, hutangnya 10 juta, sementara total aktiva lancar tadi 100 juta. Maka kita bisa langsung pakai total cash, total tadi itu, total uang kas tadi itu. Tidak perlu menghitung dari aktiva keseluruhan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Angka rasionya tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Menurut Harahap 2002. Quick ratio, ini ada kas plus efek plus piutang. Kas itu adalah uang yang ada saat ini, lalu ada efek saham-saham atau investasi yang kita punya atau yang perusahaan punya ke tempat lain gitu ya. Itu kan akan mudah dicairkan gitu, sudah menjadi jaminan kalau itu adalah hartanya si perusahaan tersebut. Dan piutang, uang kita yang dipinjamkan oleh orang. Kas plus efek plus piutang ini yang sudah benar-benar pasti kita punya tanpa menghitung persediaan lainnya seperti gedung dan lain-lain. Dibagi hutang lancar kali 100%. Ya. Sampai sini paham ya perbedaan rasio cepat atau quick ratio dan rasio lancar atau current ratio. Yang ketiga ada cash ratio, membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas plus tara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya semakin baik. Sama seperti quick ratio tidak harus mencapai 100%. Nah, kalau ini tadi di cash ratio, di quick ratio plus piutang yang ada di orang, di cash ratio tidak, hanya kas plus efek saja. Jadi uang yang ada plus saham-saham yang kita punya saja, investasi yang kita punya saja gitu. Kalau ini kan piutang dari kita, uang kita ada di orang kan belum tentu dia bisa bayar cepat gitu ya. Kalau kita tagih belum tentu dia bisa bayar cepat. Kalau ini kan sudah pasti, uangnya pasti sudah ada, efeknya bisa langsung dijual gitu ya. Dibagi utang lancar kali 100%. Oh ya, perbedaan tiga ini antara rasio lancar, current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, catatan, nilai ideal dari ketiga analisa rasio likuiditas ini adalah minimum sebesar 150%. Semakin besar semakin baik dan perusahaan dalam kondisi sehat. Jadi seharusnya dia memiliki total aktiva yang lebih banyak daripada hutang. Itu sudah jelas ya, pasti perusahaannya dalam kondisi sehat. Nah, yang keempat ini khusus di laporan keuangan bank syariah.
Karena di bank syariah itu tidak ada loan, adanya financing to deposit ratio atau pembiayaan, kan akadnya pembiayaan gitu ya, namanya FDR, financing to deposit ratio, yaitu seberapa besar dana pihak ketiga atau DPK bank syariah yang disalurkan untuk pembiayaan. Jadi kita di bank syariah di sini hanya sebagai perantara, perantara, maksudnya pengelolanya saja gitu. Nah, ini berapa besar dana nasabah yang ada di bank syariah tersebut yang sudah disalurkan untuk pembiayaan. Menurut Kasnir, FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio FDR, maka kemampuan bank tersebut semakin baik, yang mengandung pengertian bahwa bank dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Nah, FDR rumusnya total pembiayaan per total DPK. Total pembiayaan keseluruhan dibagi dana pihak ketiga, ada berapa gitu ya. Nah, sampai sini untuk liquidity ratio. Kita masuk ke activity ratio atau rasio aktivitas. Oke, ini.